Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu di pembelajaran daring. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wassalamu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi suri tauladan kita yang kita nantikan syafaat pertolongannya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat, yang mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, yang kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah pada surat Al-Balad. Kita melanjutkan surat Az-Zumar, berikut surat Al-Baqarah. Akan bahasan mulai dari bacaan surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah bacaan berikut arti dari surat Az-Zumar ayat 53. Anak-anakku, pada intinya surat Az-Zumar ini ada nilai yang tersirat, yaitu kita diwajibkan untuk selalu bersemangat dan tidak boleh berputus asa dalam berjuang, dalam mencapai tujuan kita, selama itu baik. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus selalu semangat. Surat Az-Zumar merupakan surat yang ke-39 dalam urutan Al-Quran. Terdiri dari 75 ayat dan termasuk surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Saba dinamakan Zumar karena perkataan Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 juga ayat 73. Dalam kedua ayat ini diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab. Di waktu itu mereka terbagi atas dua golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang mukmin yang bertakwa, mereka selamat dan masuk surga. Golongan kedua yakni umat yang ingkar, mereka ke neraka. Masing-masing golongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surat Az-Zumar juga dinamakan dengan surat Al-Huruf. Surat Al-Huruf yang artinya kamar-kamar. Berhubungan dengan perkataan huruf terdapat pada ayat 20 di mana diterangkan keadaan kamar dalam surga diperoleh orang-orang yang bertakwa. Ini kandungan ayat 53 anak-anak. Yang pertama, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya meskipun mereka banyak berbuat dosa, melampaui batas. Allah tetap memanggilnya dengan sebutan ya ibadiyah, wahai hambaku. B. Allah melarang berputus asa dari rahmat Allah, sebab pintu rahmat itu dan pintu tobat Allah itu selalu terbuka. Allah memerintahkan kepada umatnya agar bersikap optimis terhadap ampunan berikut sebab karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah menegaskan bahwasanya ampunannya sangat luas. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, itu anak-anak surat Az-Zumar. Nah, ini bisa dibaca nanti, dipelajari, berikut dihafalkan daripada kosakata yang ada. Kita langsung ke surat selanjutnya yakni surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah
bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dan sabar dan selalu mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bis-sabri was-sholat. Jadi kita diwajibkan untuk selalu bersabar dengan ujian yang menimpa kita, dengan cobaan yang menimpa kita. Berikut was-sholat, juga kita diwajibkan untuk selalu mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Surat Al-Baqarah merupakan surat kedua setelah suratul Fatihah yang berjumlah 286 ayat. Nah, Al-Baqarah ini jumlahnya 286 ayat. Tergolong surat Madaniyah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah karena turun di kota Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijrah. Kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada saat Haji Wada. Surat ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran dinamai Al-Baqarah karena apa? Di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel dalam ayat 67-74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Surat ini disebut dengan Fusta'atul Quran atau puncak daripada Al-Quran karena memuat hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Selain itu, surat ini juga disebut dengan surat Alif Lam Mim yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya agar beriman, agar meminta pertolongan hanya kepada Allah, nggak boleh kepada matahari, bulan, pohon, bintang, padahal itu semua adalah ciptaan Allah. Tidak boleh menyembah berhala. Nah, seperti itu. Allah memerintahkan kepada hambanya agar beriman, agar tetap bersikap sabar serta selalu mendirikan sholat. Allah menegaskan bahwa Dia bersama dengan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, anak-anak, kalau kita sudah balik, sholat itu adalah tanggung jawab kita, dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang menjadi tiang agama. Ketika kita nanti di yaumul akhir, yang pertama dihisab adalah ibadah sholat. Ada orang yang mungkin kaya raya, setiap hari bersedekah, tapi sholatnya keder. Nah, itu juga berbeda, karena sholat adalah yang pertama kali dihisab. Jadi silahkan untuk selalu mengingatkan diri sendiri juga orang lain akan pentingnya sholat. Ini nanti silahkan untuk dibaca, dipelajari nggih. Untuk surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 53. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup itu saja. Untuk tugas pada hari ini yakni menulis. Apa? Menulis Quran surat Az-Zumar berikut arti dan kandungannya. Menulis surat Al-Baqarah berikut arti dan kandungannya. Silahkan ini untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang ditulis ini anak-anak, saya sampaikan lagi, ayat, arti, terus pecahan kata ini di kolom sama persis, dan yang terakhir kandungan makna. Sama Al-Baqarah juga begitu, ayat, arti, pecahan lafal, berikut terjemahan, dan yang terakhir adalah kandungan makna. Anak-anak, itu saja yang bisa Pak Hasan sampaikan. Mohon maaf jika Pak Hasan dalam menyampaikan ada kekeliruan kata. Pak Hasan sampaikan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan di bab 1, yang sudah mengikuti prosedur. Bagi yang belum, silakan untuk diingat-ingat lagi, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kalian. Pak Hasan akhiri. Sebelumnya mohon maaf, untuk ini nanti silakan tugasnya difoto, kemudian dikirimkan di link Google Form yang akan Pak Hasan bagikan. Berikutnya, tugas dikerjakan paling akhir hari Rabu. Masih ada waktu 2 hari, insya Allah. Hari ini Senin, Selasa, hari Rabu kita kumpulkan pukul 8 malam paling akhir. Itu saja anak-anak yang bisa Pak Hasan sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Pak Hasan akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan. Jangan lupa untuk sholat, untuk deres, untuk sunnah-sunnah yang lain. Semoga kita semua termasuk
umat-umat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.